Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pada tugas video yang diberikan oleh dosen Aika, yakni tugas 2 tentang studi sumber Al-Quran atau kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi langsung saja, bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Quran dalam hukum Islam. Jadi hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman utama umat Islam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dan juga penguat ayat-ayat dalam Al-Quran. Hadis memberikan rincian mengenai hal-hal yang belum dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran, seperti tata cara salat, puasa, zakat, dan haji. Dengan demikian, hadis menjadi pendamping Al-Quran dalam memberikan panduan hidup yang lengkap bagi umat Islam. Kemudian apa saja fungsi utama hadis terhadap Al-Quran beserta bagaimana penjelasannya. Jadi fungsi utama hadis terhadap Al-Quran yakni yang pertama menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat global atau bayan tafsir. Hadis memberikan penjelasan rinci terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tata cara pelaksanaannya dijelaskan dalam hadis. Kemudian ada juga menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau bayan tasyri'. Dalam beberapa kasus, hadis menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, seperti larangan memakan binatang buas dan bertaring. Adapun juga menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran atau bayan ta'kid. Hadis berfungsi untuk memperkuat dan menegaskan perintah atau larangan dalam Al-Quran. Contohnya adalah penekanan hadis tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Adapun juga bagaimana contoh ayat Al-Quran dijelaskan lebih rinci melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh ayat Al-Quran yang dijelaskan melalui hadis adalah perintah melaksanakan sholat dalam surah Al-Baqarah ayat 2.443. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Nah, ayat ini memerintahkan untuk melaksanakan sholat, tetapi cara pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Melalui hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tata cara sholat seperti jumlah rakaat, bacaan dalam sholat, dan waktu-waktu sholat. Mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan dari materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.